Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Atika dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek Bahasa Indonesia tentang teks editorial. Tema atau isu yang saya ambil yaitu tentang sistem pengarsipan surat. Selanjutnya yaitu saya akan mendefinisikan pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah media atau surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau yang sedang menjadi perbincangan hangat. Selanjutnya yaitu struktur teks editorial. Struktur teks editorial ada 3. Yang pertama yaitu pengenalan isu, yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen, dan yang ketiga yaitu penegasan. Struktur teks editorial yang pertama yaitu pengenalan isu yang terdapat pada teks editorial yang saya buat, yaitu sistem pengarsipan merupakan sebuah proses dan cara di mana informasi dalam bentuk dokumen atau surat disimpan dengan aman dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dokumen dapat diarsipkan dalam berbagai format dan di berbagai perangkat. Meskipun suatu dokumen berstatus tidak aktif, namun dokumen itu dapat diaktifkan kembali. Struktur yang kedua yaitu penyampaian argumen atau pendapat yang terdapat pada teks editorial yang saya buat, yaitu saat ini Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis menggunakan sistem pengarsipan dengan sistem nomor menurut Bapak Warjo 10 Oktober 2023. Struktur yang ketiga yaitu penegasan yang terdapat pada teks editorial yang saya buat, yaitu dengan demikian sistem pengarsipan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat ataupun di sebuah instansi. Dengan adanya sistem pengarsipan ini dapat memperlancar kegiatan pengarsipan surat. Tetapi untuk menunjang kegiatan pengarsipan perlu diadakannya fasilitas yang memenuhi untuk pengarsipan surat tersebut. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial ada 4, yaitu yang pertama penggunaan kalimat retoris, yang kedua yaitu menggunakan kata populer, yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti penunjuk, dan yang keempat yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu penggunaan kalimat retoris yang terdapat pada teks editorial yang saya buat, yaitu benarkah peran pengarsipan dalam suatu instansi atau perusahaan begitu dibutuhkan? Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata populer yang terdapat pada teks editorial yang saya buat. Yang pertama yaitu menggunakan kata menunjang, yang kedua aktivitas, yang ketiga menyortir, dan yang keempat rekaman. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti penunjuk. Dalam teks editorial yang saya buat ini tidak terdapat kata ganti penunjuk. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan konjungsi kausalitas yang terdapat pada teks editorial yang saya buat, yaitu saat ini fasilitas untuk pengarsipan surat masih belum cukup dikarenakan tempat untuk pengarsipan yang masih kurang dan banyaknya surat yang harus diarsipkan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan teks editorial. Tujuannya yaitu mengajak pembaca untuk ikut berpikir dalam masalah atau isu yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang kedua yaitu tujuan dari pengarsipan surat, yaitu sebagai alat pertanggungjawaban perusahaan atas pelaksanaan dan pengelolaan suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu manfaat.
Manfaat yang pertama yaitu manfaat teks editorial, yaitu dapat menginformasikan kepada pembaca untuk merangsang pemikiran dan terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Yang kedua yaitu manfaat pengarsipan surat. Yang pertama yaitu menghemat tempat penyimpanan dan menjaga kerahasiaan. Yang kedua yaitu mempermudah pencarian surat dan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat dan menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga yaitu dapat menjaga arsip-arsip penting dan terselamatkannya arsip statis sebagai memori atau bukti sejarah. Sekian presentasi tentang teks editorial dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.